Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan menemani kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK. Siapkan diri kamu dari sekarang ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke soal yang pertama. Oke Sobat Bima, mari kita mulai ke soal yang pertama. Dua kemasan minuman dengan perbandingan volume 3:5 terisi campuran susu dan air. Oke. Apa yang di kepala kita ketika kita membaca soal ini? Perbandingan itu hanya sekedar bagaimana kita melihat satu variabel dengan variabel yang lain ya. Untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya, coba deh kita misalkan dulu deh. Dua kemasan ini adalah A dan B. Misalkan ya. Terus volumenya si A itu misalkan kakak tulis di sini 3X dan untuk B-nya itu 5X. Kenapa sih dikasih X? Untuk pergi pada nilai yang sebenarnya. Karena perbandingan ini bisa ya memang 3/5 atau bisa juga kelipatannya gitu ya. Jadi ingat ya, kalau ada kata-kata perbandingan, coba kalikan dengan X untuk pergi pada nilai volume yang sebenarnya. Oke? Nah, dua kemasan minuman ini masing-masing itu terisi campuran susu dan air. Jadi di sini tuh kayak ada susu dan air, kemudian juga di sini ada susu dan air. Gitu ya. Perbandingan antara susu dan air pada kedua kemasan tersebut berturut-turut 2:3 dan 3:1. Nah, gimana nih? Jadi kita coba langsung buat aja ya. Untuk masalah yang 3X ini, di sini ada susu, di sini ada air. Dikatakan di sini bahwa susunya itu 2 bagian. Dari totalnya itu 5 bagian ya. Dari mana 5 bagian kita dapat? Dari 2 tambah 3. Ya, 2 tambah 3. Jadi totalnya itu ada 5 bagian. 5 bagian itu 2 bagiannya itu susu dan 3 bagiannya itu adalah air. Oke. Nah, jadi kita bisa bilang di sini susu itu adalah 2 bagian dari 5 bagian yang ada dikali 3X. Itu jumlah susu yang sebenarnya dari kemasan A ya. Kemudian air itu berarti 3/5 dari 3X. Oke. Sekarang untuk yang kemasan B ya, itu totalnya ada 5X ya. Mirip nih seperti di kasus sebelumnya. Kita bagi 2 ya, perbandingannya untuk susu dan air. Susu ada 3 bagian, berarti 3/4. Ya, kenapa 4? Karena 3 tambah 1. Ya, jadi total ada 4 bagian dikali 5X. Kemudian di sini ada 1/4 kali 5X. Seperti itu ya. Jika isi kedua kemasan tersebut dipindahkan ke satu wadah besar, jadi maksudnya dicampur gitu ya, maka perbandingan susu dan air pada wadah besar adalah berapa? Jadi kita mau mencari perbandingan volume susu dibanding volume air. Oke? Coba kalau kita lihat susu ya. Ini kan tinggal 2 kali 3, 6 per 5X ditambah susu yang dari kemasan B, yaitu 3 kali 5 alias 15 per 4X dibagi volume air. 3 kali 3, 9 ya. 9/5X ditambah 5 kali 1 dibagi 4, atau 5/4X. Oke, seperti itu. Nah, ini kita setidaknya kalau udah kayak gini udah enak ya. Nah, ini X-nya bisa kita coret, atau kita bagi atas dan bawah dengan X ya. Jadi kita tinggal fokus pada pencarian nilai dari 6/5 ditambah 15/4. Oke. Kita tinggal kali silang aja ya. 6 kali 4, 24. 5 kali 15, 75. X-nya bisa kita coret ya, karena kita bagi kedua ruas dengan atas bawah itu kita bagi dengan X, jadi nggak usah kita tulis lagi. Kemudian 5 kali 4, 20. Oke, berarti ini di sini.
dibagi dengan 9 kali 4 ya, ini kali ini, kali silang ya, 36 ditambah 5 kali 5 ya, ini kali ini, yaitu 25 dibagi 5 kali 4, 20. Oke? Sehingga 24 ditambah 75 berapa? 99. Ini kan karena per 20 sama-sama per 20, jadi kita bisa coret aja ya. 36 tambah 25 berapa? 61. Oke. Jadi jawabannya adalah B. 99 per 61. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2 ya. Nilai P dihitung dengan aturan sebagai berikut. Jika X kurang dari X kuadrat, P itu 3/2Y. Tapi jika X-nya lebih dari X kuadrat, maka P Y per 2 dikurangi 2. Oke. Nilai P untuk X sama dengan akar 5/5 dan Y sama dengan 8 adalah berapa? Oke. Kalau gitu kita coba evaluasi nilai X dan X kuadratnya dulu ya. Jadi ketika kita dapat ini, sebenarnya X itu tuh bisa ditulis tahu. Jadi akar 5 dibagi, 5 itu kan sebenarnya akar 5 dikali akar 5. Jadi ini coret aja nih. Jadi 1 per akar 5. X itu sesungguhnya tuh seperti itu. Jadi kalau kita kuadratkan, berarti 1 per akar 5 dikuadratin. Oke, 1 kuadrat dibagi 5, yang mana itu 1 per 5. Dan bagaimana nih hubungan antara X dengan X kuadrat? X dengan hubungannya seperti apa dengan X kuadrat? X itu tadi kita bilang 1 per akar 5. Dan X kuadrat itu 1 per 5. Mana yang lebih besar? 5 atau akar 5? Yang lebih besar ini, 5 kan? Lebih besar. Nah, kalau misalkan yang bawah lebih besar, maka secara keseluruhan yang ini tuh lebih kecil. Ini bakal lebih kecil. Ya, kalau yang bawahnya besar, maka secara keseluruhan, karena dia penyebut ya, maka dia akan lebih kecil. Berarti 1/5 ini akan lebih kecil daripada 1 per akar 5. Oke? Sehingga 1 per akar 5 itu lebih besar daripada 1/5. Oke, nggak bingung ya? Jadi, kita akan memilih X lebih dari X kuadrat, dan kita pergi pada keadaan yang kedua. Apa itu? Jadi nilai P-nya itu adalah Y per 2 dikurangi 2. Yaitu Y-nya tadi adalah 8. 8 dibagi 24. 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi soal ini jawabannya adalah B, 2. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Jika A dan B bilangan real positif memenuhi persamaan A min B sama dengan 2AB, maka nilai dari A per B tambah B per A min 4AB adalah berapa? Oke? Kita mungkin nggak ada ide ya, ini mau diapain gitu ya. Tapi kita coba berangkat dari prinsip dasar di dalam aljabar bahwa kalau ada dua pecahan kayak gini nih, intuisinya bilang tolong bikin satu pecahan. Itu dulu. Mari kita buat ya. Jadi cobanya ini kali silang ya. Ini kali ini, yaitu A kuadrat. Ditambah ini kali ini, itu B kuadrat. Dibagi dengan ini kali ini, B kali A. Oke? Jadi kita akan dapatkan nilainya AB. Udah, gitu aja ya. Jadi silangan kayak gitu. Kemudian kita akan kurangi dengan 4AB. Dah. Kita buat seperti ini ya. Dan lagi-lagi, intuisinya bilang, kalau misalkan ada pecahan, terus ini ada tidak pecahan, maka coba kita ubah ke dalam satu pecahan. Gitu. Jadi supaya 4AB-nya jadi pecahan, kita bagi AB, terus ini kita kali AB ya. Sehingga ini akan menjadi bentuknya A kuadrat plus B kuadrat min 4 A kuadrat B kuadrat dibagi AB. Nah, dibuat seperti itu. Baru kita berdiam sejenak ya, melihat kondisi seperti ini. Apa nih yang harus kita lakukan? Di sini tiba-tiba ada ekspresi A kuadrat sama B kuadrat. Nah, kita mau berangkat dari sini. Gimana caranya? Kita pikirin ya.
pikirkan secara logika, bagaimana caranya biar kita punya ekspresi A kuadrat. Diapain? Ya, dikuadratkan pastinya. Ruas kirinya dikuadratin, ruas kanannya juga dikuadratin. Sehingga A min B kuadrat sama dengan 2AB kuadrat. Oke, tujuannya apa? Sekali lagi, supaya kita bisa melahirkan ekspresi A kuadrat plus B kuadrat, biar bisa kita ada yang disubstitusi ya ke sini. A kuadrat plus B kuadrat, ini diekspansi ya. Ini kalau misalkan kamu ada kurang paham dengan ini, harus pelajari lagi, balik lagi untuk mempelajari aljabar. Oke. Seperti itu, plus 4A kuadrat B kuadrat. Oke. Betul ya? Nah, setelah ini, kita lihat ekspresi. Wah, ini kayaknya bisa nih diputar-putar nih. A kuadrat plus B kuadrat, 4 kuadrat AB kuadratnya bisa pindah ke ruas kiri. Jadi kayak gini. Min 2AB-nya bisa pindah ke ruas kanan, jadi 2AB. Wah, ternyata yang panjang ini bisa dibuat simpel, jadi kayak gini. Jadi, ini kita buat simpel aja. Jadi 2AB. Oke, di sini aja ya. 2AB per AB. Oke. Sehingga ini adalah 2. Oke, jadi soal ini jawabannya adalah C. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal yang nomor 4. N adalah banyaknya bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Ya, pertidaksamaan berikut. Ini kalau kita lihat ya, ada ekspresi faktor X min 3. Di bawah juga ada faktor X min 3. Biasanya kita bisa coret langsung ya. Tapi ingat ya, bahwa kita bisa mengatakan kalau nilai X itu nggak boleh 3. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan 3, maka penyebut akan bernilai 0. Dan itu nggak boleh. Penyebut nggak boleh bernilai 0. Oke, jadi ini bisa kita coret aja. Seperti itu. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Nah, di dalam pertidaksamaan, ingat ya, setiap kamu bicara tentang pertidaksamaan, ingat tentang membuat garis bilangan dan daerah. Atau garis bilangan disingkat dengan garbil. Dan membuat daerahnya. Gimana tuh, Kak? Oke. Sekarang pertama-tama kita buat dulu garis bilangan. Garis lurus, mendatar seperti ini. Nah, biasanya di garis bilangan itu tuh ada angka-angka kan ya. Nah, yang kita lakukan di sini, angka-angka penyebab pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Gitu ya. Itu tuh cara mainnya seperti itu. Kita coba fokus dulu ke pembilang ya. Di sini ada faktor X-1. Ya, sudah dalam bentuk faktor gitu. Jadi gampang aja. Kita tinggal cari berapa sih nilai X yang membuat X-1 itu bernilai 0? Yaitu X sama dengan 1. Ya kan? 1 min 1 kan 0 kan? Lalu, berapa sih nilai X supaya X plus 2 itu sama dengan 0? Yaitu X sama dengan minus 2. Oke? Nah, itu adalah nilai-nilai X yang menyebabkan pembilang bernilai 0. Nah, sekarang bagaimana dengan penyebut? Ini sebenarnya penyebut sudah terlanjur kita coret ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah ngeliatin lagi penyebutnya seperti apa. Oke, dari 1 dan minus 2, ini yang akan kita letakkan di garis bilangan. Yang lebih kecil itu kita letakkan di sebelah kiri, yang lebih besar kita letakkan di sebelah kanan. Minus 2 lebih kecil. Jadi kita letakkan di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan ya. Nah, karena di sini tidak ada sama dengan, ya, tidak ada tanda sama dengannya, hanya kurang saja, maka pasti batas-batas ini bulat kosong. Oke. Nah, kemudian kita akan menentukan daerah positif dan daerah negatif dari setiap daerah yang ada di garis bilangan ini. Jadi kan kita lihat ya, di sini tuh ada 2 atau bahkan ada 3 daerah, yaitu daerah pertama, kedua, dan daerah ketiga gitu ya. Nah, kita mau cek nih, daerah 1 itu daerah positif atau negatif sih? Daerah 2 positif atau negatif sih? Dan seterusnya. Nah, untuk dapat mengetahui nilai positif atau negatifnya, kita bisa cek di uji, ya, titik uji. Itu bebas aja sebenarnya, tapi seringkali kita memilih X sama dengan 0 nih, sebagai penguji.
Karena 0 itu terkesan gampang. Kenapa gampang? Karena kita tinggal masukin aja X sama dengan 0 ke dalam sini dan sini. Oke? Jadi 0 min 1 dikali 0 plus 2. Oke? Hasilnya adalah min 1 kali 2, dan itu adalah min 2. Minus 2 itu negatif kan? Jadi di sini tuh negatif. Ya. Kemudian ketika berpindah zona, di sini jadi positif. Jadi kayak zigzag gitu ya. Positif, negatif gitu. Dan di sini jadi positif. Oke, nah kita mau mencari yang kurang dari 0. Yang negatif, berarti kita cari yang ini. Nah, untungnya di dalam sini tuh nggak ada 3 ya. Jadi ini sebenarnya nggak usah kita pikirin lagi. Karena di dalam ini juga nggak ada 3. Oke. Jadi nilai bilangan bulat X yang berada di daerah biru itu adalah min 1 dan 0 saja ya. Artinya ada 2 bilangan bulat. Sehingga bisa kita katakan P lebih besar daripada Q ya. Jadi soal ini jawabannya adalah yang A. Oke, Sobat Bima, mari kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Akar-akar persamaan berikut ya, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, langsung nih di kepala kita nih, kalau terkait dengan akar-akar, kita bicara tentang teorema Vieta. Apa itu? Jadi ini kayak semacam hidden data gitu ya. Kayak kita udah harus nulis ini, entah itu bakal dipakai apa enggak. Paling nggak dia standby aja dulu, karena biasanya ini tuh dipakai untuk mengatasi masalah yang di kemudian ya, atau pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini data yang tersembunyi, bahwa X1 tambah X2 atau penjumlahan akar-akarnya itu adalah min B per A. Apa itu A? A itu adalah koefisien dari X kuadrat, dalam hal ini koefisien dari X kuadratnya adalah 1 ya. Jadi A-nya 1, kemudian B itu adalah koefisien yang melekat pada X, dalam hal ini adalah 3A. Oke, kemudian mungkin sekalian aja, kalau kita mau tahu C, konstanta C itu adalah min 9 plus A. Oke. Nah, itu teorema Vieta, penjumlahan dari kedua akar, kemudian perkalian dari kedua akar, itu adalah C per A. Oke, itu rumusnya, sehingga kita bisa aplikasikan di sini. Min B per A itu adalah min 3A. Kemudian C per A adalah min 9 plus A. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di berikutnya, jika X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah 29, maka nilai A dengan A lebih dari 0 adalah berapa? Oke. Kita tentu berpikir ya, apa hubungannya X1 kuadrat plus X2 kuadrat dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di teorema Vieta ini? Gimana caranya dari teorema Vieta, kita bisa dapatkan ekspresi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Dari mana? Dari mengkuadratkan persamaan yang pertama. Itu ya. Jadi kita coba kuadratkan kedua ruas. Oke, sehingga ini akan menjadi seperti ini. Ini kita ekspansi aja ya. Sama dengan minus 3A dikuadratkan. Jadi min 3 dikuadratkan jadi 9 ya. Oke. Nah, kita udah tahu ya bahwa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu 29. Jadi kita tinggal masukin ke sini. 2 kali X1 kali X2. Nah, ini berarti yang kepake ya. Min 9 plus A. Jadi minnya bisa pindah ke depan aja. Jadi minus kayak gitu ya. 9 plus A. 9A kuadrat. Oke. Nah, berikutnya, di sini kita akan dapatkan 29 min 18 min 2A sama dengan 9A kuadrat. Oke. Nah, sebaiknya kita pindahkan yang di ruas kiri ini ke ruas kanan ya, biar koefisien dari A kuadratnya tetap positif. Jadi kita akan dapatkan, kita pindahin sini aja. 0 sama dengan 9A kuadrat plus 2A
29 dikurang 18 itu adalah 11 ya. Oke, plus 11 kan ya, karena dia pindah ke ruas kiri jadi min 11. Nah, ini kemudian kita mulai faktorkan. Oke, ini kita coba faktorkan, jadinya seperti ini ya, 9A, A, 11, 1. Oke, biar kita dapat plus 2, berarti plus 11, min 9. Jadi kita akan dapatkan di sini A-nya min 9, atau min 11 per 9, atau A-nya adalah 1. Oke? Nah, karena kita mencari nilai A yang lebih dari 0 atau yang positif, berarti kita pilih A sama dengan 1. Jadi soal ini, jawabannya adalah A. Oke, Sobat Bima, gimana nih? Sudah mulai paham kan dari video barusan? Kalau kamu masih punya pertanyaan, tulis komentar di bawah aja. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.